lawan sifat dari takut adalah iman. Beriman total, jangan setengah nggak percaya, setengah percaya gitu. Harus total. Mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh roh Tuhan, Allah, roh Tuhan dalam menghadapi rasa takut itu. Dan menyembah Tuhan tuh artinya memprioritaskan Tuhan, memberikan tempat yang paling baik dan tertinggi bagi Tuhan. Nah, saya kembali lagi sedikit. Takut dalam terminologi dunia, lawan sifat dari takut adalah berani. Ya. Dan sedangkan dalam terminologi atau pengertian rohani, lawan sifat dari takut adalah iman. Jadi terlihat di sini seperti yang tadi Sandra sampaikan, pemazmur ketika dia mengatakan, itu Mazmur 23 ya, dia mengatakan bahwa aku tidak akan takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ya. Itu kan jelas di situ berani dalam pengertian rohani itu artinya mengandalkan Tuhan. Sedangkan berani dalam pengertian dunia itu mengandalkan kekuatan sendiri. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jadi melalui peristiwa apapun yang sahabat-sahabat Worship Cafe juga alami, kita pernah alami gitu, kita nggak boleh takut karena ini perkataan Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Saya juga melihat seperti ini. Kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, beriman artinya membuka celah bagi terang Tuhan. Firman Tuhan untuk masuk. Jadi ketika kita mendengarkan firman, kalau saya boleh gambarkan ya, ketika kita ada di ruangan yang begitu gelap, kita seperti tidak mampu melihat apa-apa. Tapi ketika kita mendengar saja sebait firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan, maka kita mengizinkan ada pintu yang terbuka dan ternyata cahaya dari luar ruangan itu begitu terang. Sehingga ketika pintu itu terbuka, cahaya mulai masuk. Menutupi kegelapan. Dan mulai menguasai kegelapan itu. Dan mulai memberikan penglihatan dari yang samar-samar, mulai cukup jelas, sampai benar-benar jelas. Apalagi ketika firman Tuhan lebih menguasai diri kita lagi, dan kita mengizinkan firman Tuhan menguasai kita lebih daripada rasa takut itu sendiri, itu sama saja seperti sebuah pintu yang tadinya berupa celah, kemudian ketika dia terbuka lebar, maka ruangan itu terisi cahaya semua dan kita tidak lagi merasa cemas atau takut lagi. Terang dan gelap itu tidak bisa bersatu kan. Sementara ketakutan itu membawa kepada kegelapan. Dan iman itu membawa kepada terang itu kan. Memang nggak bisa disatukan. Jadi kalau beriman total. Jangan setengah nggak percaya, setengah percaya gitu. Harus total. Total kita percaya kepada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan tuh rindu kita datang bawa semua kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Dia. Sehingga Dia bisa ngerubah semua kekhawatiran kita itu, ketakutan kita itu, Dia bisa rubah, Dia bisa ganti. Karena roh Tuhan itu, roh yang memberikan kedamaian, roh yang memberikan sukacita, roh yang membawa kepada ketertiban, bukan ketakutan. Jadi memang sebaiknya kalau kita lagi ketakutan, yang kita cari Tuhan. Kita jangan cari yang lain. Gitu. Yang kita cari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Kita berlutut, kita bersujud, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat tangan supaya tangan Tuhan turun memegang tangan kita, sehingga rasa damai yang datang dari Tuhan itu memenuhi kita, menggantikan semua ketakutan kita itu. Gitu, nggak ada jalan lagi, cuman itu satu-satunya. Seperti yang kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah roh. Itu berarti sama saja mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh roh Tuhan. Allah, roh Tuhan dalam menghadapi rasa takut itu. Dan menariknya di Roma 8 ayat 14 sampai 15 dikatakan di sini bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah
adalah anak Allah. Nah, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. lebih luar biasa lagi itu kan. Ternyata memang rasa takut itu memperbudak kita. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh firman Tuhan, yang sama saja membiarkan diri kita dipimpin oleh roh Tuhan, kita sudah mengambil langkah untuk keluar dari penindasan roh ketakutan itu. Mau melengkapi yang dikatakan Paus Francis nih. Gimana tuh? Soal menyembah Tuhan. Menghadapi hidup itu antara ketakutan dan imannya. Iman itu kan sebenarnya berarti kita sangat percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun ada masalah apapun, kekhawatiran apapun, Tuhan dulu. Tuhan nomor satu. Ya kan? Dan menyembah Tuhan itu artinya memprioritaskan Tuhan. Memberikan tempat yang paling baik dan tertinggi bagi Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Paus Francis. Menyembah Tuhan berarti memberinya tempat yang Tuhan harus miliki. Menyembah Tuhan berarti menyatakan percaya tidak hanya dengan kata-kata kita bahwa Dia sendiri benar-benar hidup, tapi kita yakin di hadapan Tuhan bahwa Dia satu-satunya Allah yang akan menyertai kita. Iman tanpa perbuatan kan adalah mati. Jadi kerahkanlah iman kita, jangan cuma diam aja, tidak melakukan apapun juga. Oke, percaya aja, tapi tidak pernah dengar firman Tuhan, tidak pernah datang pada Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika roh Tuhan memimpin kita, Tuhan Allah pasti akan memimpin kita untuk kembali kepada Dia. Dan ketika kita kembali melekat dengan Dia, kita akan semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Sahabat Worship Cafe, bahwa iman saya adalah Allah mengasihi saya. Dan Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan menyertai saya. Amin. Amin. Kalau Sandra gimana? Ceritakan satu kesaksian bagaimana kamu sendiri menghadapi rasa takut. Dan karena itu semakin membesar, dokter mencurigai itu ke kanker. Nanti pita suaranya bisa kena, jadi kamu nggak bisa nyanyi lagi. Tapi ketika dia dioperasi nggak bisa nyanyi lagi. Dia tidak bisa nyanyi lagi. Berdoalah seperti engkau telah menerimanya. Dan berserah apa yang menjadi kehendak-Mu, biar itu yang terjadi. Karena kita percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat kita.